Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, bikin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid tambah. AM 1368 At-Taqwa Ramah Berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Sahib karib at-taqwa yang dirahmati Allah dimanapun saja Anda berada, di kesempatan hari yang insya Allah kita semua baik, sehat walafiat. Hari Selasa ini hari yang bertepatan dengan hari yang ke-21 di bulan Muharram 1442 Hijriyah, yang berarti hari ini bertepatan dengan hari yang ke-8 di bulan September 2020 Miladiyah. Kemarin Al-Fakir ngobrol dengan salah seorang jamaah yang bertanya kepada Al-Fakir tentang perihal dirinya. Guru, gimana, katanya saya punya badan, asal baca Quran bawaannya panas baik. Bawaannya panas, bawaannya nggak enak, hati jadi gundah gulana, resah, gelisah. Tapi kalau nggak baca Quran, saya biasa-biasa aja. Ini pertanyaan kenapa Al-Fakir sampaikan di kesempatan hikmah siang kali ini di AM 1368 kHz Radio At-Taqwa atau melalui live IG Al-Fakir Angkunai Pisopri, dengan tujuan yang pertama, dalam diri setiap manusia kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ketika ada manusia, hakikatnya hidup, dia tidak mau beribadah, dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang dia senangi, selalu yang dia jalankan adalah larangan-larangan Allah. Hakikatnya,
manusia ini sudah tidak manusiawi, artinya tidak normal dengan tujuan hidup yang sesungguhnya yang Allah titipkan amanah itu kepadanya. Baca Al-Quran hakikatnya kita berzikir kepada Allah, berdialog dengan Allah. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang sayugiannya ketika orang beribadah, orang-orang yang beriman ketika beribadah, maka dia akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Ketika orang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, setiap hurufnya adalah kebaikan. Bayangkan kalau satu huruf 10 kebaikan. Berapa huruf yang kita baca seandainya one day, istilah one day one juz, satu hari satu juz, berapa kebaikan yang Allah bakal berikan kepada kita. Walaupun memang kita bekerja dan beramal soleh, tentunya jangan karena cari fadilah. Kita beramal karena ingin mencari ridha, ampunan, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Ketika orang sudah beramal dengan amalan baik tapi gelisah, gundah gulana, berarti tanyakan dengan diri kita, ada apa dengan kita ini? Kok dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran panas, dibacain ayat kursi panas. Tadi malam kita membacakan zikir, lalu kita baca Fatihah ayat kursi, lalu kita baca Al-Insyirah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu ada yang kepanasan, ada yang sampai celeng-celeng dan lain sebagainya. Ini ada apa dengan diri kita? Berarti ada unsur apa yang masuk ke dalam jiwa kita, yang sayugiannya harus kita bersihkan, tazkiyatun nafs. Bersihkan jiwa-jiwa kita. Menjadi manusia yang fitrah seadanya, seutuhnya di hadapan Allah. Menjadi manusia yang betul-betul fitrah manusiawi. Tidak ada unsur manapun yang masuk ke dalam jiwa kita kecuali kebaikan, kecuali rahmat, kecuali ridho dan ampunan, serta harapan syafa'atul uzma dari baginda Rasul kelak nanti di yaumil qiyamah. Nah, saya ngobrol lagi deh, jangan-jangan ente punya apa nih, kita gituin. Ternyata dia punya istilah orang bilang satu benda yang kalau dipakai katanya dibacok kagak mempan. Astagfirullahalazim. Kalau ada istilah kebal, dibacok nggak mempan, kena senjata tajam nggak mempan, alias kebal, Al-Fakir sampaikan di kesempatan kali ini. Dan saya kasih tahu tadi malam kepada beliau. Fitrahnya manusia kena benda tajam ya berdarah. Ketika kita dulu pernah membaca di dalam kisah Nabawi, bagaimana kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW seorang Nabi yang mulia, yang dekatnya luar biasa kepada Allah dan teramat dekat. Beliau saja seorang Nabi dan Rasul yang dekatnya luar biasa kepada Allah. Ketika beliau sedang ke Taif, beliau berjalan ke Taif. Sesampainya di Taif, dibagelin, ditimpukin sama orang Taif, orang kafir Quraisy Taif. Di saat itu Rasulullah berdarah-darah kakinya. Bahkan riwayat lain Rasulullah sampai giginya ada yang copot, kepalanya bocor, berdarah-darah. Rasul berdarah. Rasul dibagel, dilempar, ditimpuk dengan benda tajam, dengan benda keras, berdarah. Kakinya berdarah, giginya copot, sampai berdarah. Lalu kita yang bukan Rasul, kita yang bukan Nabi, kita yang bukan siapa-siapa, mbok ya sayugiannya hiduplah kita fitrah secara manusiawi. Mbok ya kalau untuk katanya dengan istilah buat jaga diri, jagalah diri kita dengan takwa kita kepada Allah. Jagalah diri kita dengan tawakal kepada Allah. Mintalah selalu kepada Allah. Dia nanya lagi, dulu guru Kiai Nur Ali lagi perang sasak kapuk katanya nggak pada mempan, kebal guru. Nah itu bukan lain. Itu yang disebut pertolongan Allah. Seperti kaum muslimin ketika perang Badar, Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Seperti kaum muslimin ketika terjadinya perang agama, yang di saat itu mereka semua situasinya genting, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia ada intuisi masing-masing. Contoh,
Saudara kaum muslimin ketika loncatin sungai yang jaraknya lebarnya tuh sungai 1,5 meter katakanlah. Lagi kagak ngapa-ngapain, lagi nyoba-nyoba ya kagak bisa-bisa. Coba kalau di belakang ada harimau, ngejar harimau itu lapar, pengen makan kita. Kita lari sekencang-kencangnya, maka jarak 1,5 meter tuh lebarnya sungai, pasti mampu kita loncati. Kenapa? Ada kekuatan di luar alam sadar kita. Dari mana kekuatan itu? Ya dari Allah. Bukan dari jin, bukan dari setan, bukan dari apapun namanya bentuknya, tapi betul-betul kekuatan itu minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu Azza wa Jalla. Sungguh disayangkan kalau ada di antara kita yang masih senang mencari kekuatan selain kekuatan Allah. Masih ada yang minta kekuatan, mintanya bukan kepada Allah. Masih ada yang minta sesuatu yang aneh, mintanya bukan kepada Allah, tapi minta kepada makhluk Allah. Jangan salah, ketika kebaikan itu datang, maka gundah gulana, resah, dan tidak betah. Oleh karenanya, Syekh Karim At-Taqwa yang dirahmati Allah dimanapun saja Anda berada, yuk kita beribadah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hijrah secara apa? Fikriyah, pola pikir kita betul-betul mengikuti pola pikir yang telah dituangkan Allah dalam wahyu indahnya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sambil kita jihad sulukiyah dengan jihad ma'nawi, jihad sulukiyah, rubah akhlak kita. Orang biasanya kalau sudah ada sesuatu di dalam tubuhnya, dia panas, gundah gulana, resah, gelisah. Bawaannya katanya pengen marah aja marah. Bawaannya pengen kesel aja kesel. Bawaannya kayaknya saya yang paling ini. Niat orang dianggap kecil dan sebagainya. Karena ada unsur syaitania dalam dirinya. Bukan nur cahaya Allah yang masuk ke dalam jiwa kita, tapi cahaya setan. Na'udzubillah. Kalau sudah cahaya setan menguasai jiwa seorang hamba, jangan heran kalau diajak ibadah rada susah. Jangan heran kalau diajak untuk ibadah resah, jadi gelisah, gundah gulana. Jangan heran, karena memang setan gak betah diajak ibadah. Setan gak mau diajak ibadah. Setan pengen ngajak kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis pengen kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan pernah kita bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan, apalagi bersekutu dengan thariqah dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Tagut dan lain sebagainya. Ikutilah sibghahnya Allah, sibghatullah. Kata Allah dalam firman-Nya, sibghatallah wa man ahsan minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghahnya Allah. Emang ada yang lebih baik daripada sibghahnya Allah? Wa nahnu lahu 'abidun. Kami semua hanya kepadamu ya Allah. Kepadanya Allah kita beribadah. Selain kepada Allah jangan, enggak ada ibadah, enggak ada. Kepada Allah, cuma kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah cukup itu. Karena itu Syekh Karim At-Taqwa yang dirahmati Allah, kembali ke pertanyaan tadi, ada jamaah Al-Fakir bertanya kepada Al-Fakir bahwa kenapa kalau baca Quran resah, gelisah, panas, gundah, gulana? Jawabannya singkat, ada apa dengan diri kita? Jangan-jangan jiwa kita udah dikuasai setan. Jangan-jangan jiwa kita udah dikuasai iblis. Jangan-jangan jiwa kita udah masuk jiwa yang lain. Ayolah terus buat sahabat, buat kaum muslimin, buat Al-Fakir punya semua sahabat-sahabat yang ada di IG dan sebagainya, kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa terus bantu dakwah Al-Fakir melalui medsos dengan follow IG Al-Fakir Aang _kunaipi_sopri serta YouTube Majelis Silaturahim Guru Aang atau Guru Aang Channel.
Dan tidak ada kata kecuali dakwah tanpa batas dimanapun kita berdakwah. Lillah istiqomah, lil barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.